Selamat sore sahabat Rehan 456 ya, dimanapun berada. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini saya akan review ya tanaman jenis paku-pakuan air, yakni salah satu dari berapa banyak jenisnya. Salah satunya ini adalah Azolla microfolia ya, yang mana Azolla microfolia ini sangat banyak mengandung protein atau memiliki protein yang tinggi, yaitu diantara kadarnya itu 24 sampai 34, bahkan rata-rata ini tidak kurang daripada 28 ke 30% protein. Karena itu sangat bagus sekali untuk sebagai tambahan alternatif ya pakan ternak seperti ikan gurame, ikan nila, maupun juga lele dan ikan patin, sahabat semua. Di samping itu pula Azolla microfolia ini ya bisa sebagai pakan alternatif untuk ternak kita seperti kambing, kelinci, sapi, bahkan juga ayam. Karena sudah banyak, kalau sahabat melihat mungkin di channel lain ya, bagaimana Azolla microfolia ini dikembangkan bahkan untuk tambahan pakan seperti ayam petelur. Nah, ini bentuknya ini ya. Dan ini sekarang ada di Sungai Lilin di daerah kita sini ya. Karena itu barang siapa sahabat di Sungai Lilin ini yang produksi atau membudidayakan khususnya ikan ya, bisa nanti memesan bibitnya ini dengan kita di Cinta Damai C1 Sungai Lilin ini untuk khususnya tumbuhan Azolla. Namun saya jelaskan apa adanya ya, bahwa Azolla ini sebenarnya urutannya itu masih nomor 3 kalau menurut saya dibandingkan tumbuhan paku air yang lainnya. Karena yang pertama, kalau menurut saya yang bisa dikonsumsi untuk segala jenis ukuran ikan itu, kalau saya itu sebenarnya lebih suka pada Malvia itu. Karena Malvia itu selain bentuknya kecil-kecil ya, mudah dicerna oleh ikan bentuk apapun, dia bisa makan. Yang kedua, lemna atau mata lele. Nah, itu juga memiliki kandungan protein yang tinggi. Jadi kalau di tempat sahabat ada tanaman itu, silahkan dibudidayakan. Dan juga kenapa saya suka juga akan ini ya, apa, Azolla microfolia ini, karena pertama memang di daerah saya kebetulan di kolam area saya ini tempatnya ini panas, dan ini cocok untuk tanam tumbuh di tempat yang panas, bahkan cepat untuk berkembang. Terlebih-lebih bila dia langsung kena hujan, perkembang biaknya pun akan semakin cepat, bisa 30% sehari tumbuh perkembangannya ini. Kalau boleh tahu Pak, Ya, gimana? dari mana asal tumbuhan ini Pak? Tanaman ini ya sebenarnya banyak ya, khusus ini kan di daerah pesawahan atau rawa-rawa. Cuma memang nggak di semua daerah itu ada. Saya tidak tahu kalau untuk di daerah Sumatera Selatan ini di mana yang banyak. Tapi ini bibitnya ini tempo hari dari Palembang. Palembang itu kawannya didapat ya, beli online lah dari Jawa. Karena memang di Jawa itu banyak dibudidayakan untuk khususnya pakan alternatif itu. Sebagaimana kita ketahui kan ya, bahwa hampir 70% pembudidaya khususnya perikanan itu yang terbesar adalah di dia produksi pakan. Dan kalau kita memelihara ini, apa kemudian menurut saya bisa tuh 80% bahkan pakan itu digantikan oleh tanaman tumbuh ini. Kalau boleh tahu Pak, untuk wilayah Sungai Lilin ini berapa harga per kilonya? Ya kalau kita melihat ini maaf ya, kalau kita kemarin tuh online yang teman-teman dari Jawa itu ya, sebenarnya di sana itu murah, ada yang 5.000, ada yang 15. Cuma ongkos kirimnya juga itu ya tidak kurang dari 35, jadi 50 ribuan lah sampai di tempat itu. Ya karena ini juga masih sedikit, ya kita juga masih apa ya, proses katakanlah belum budidaya awal. Jadi, kalau ada teman-teman nanti yang berminat ya bisa berbagi. Pokoknya soal harga itu di belakang. Nah itu ya. Ya. Ini Pak, kolam selebar ini mau dibudidayakan atau hanya untuk budidaya tanaman ini Pak? Ini kebetulan kalau yang untuk 4x4 ini, karena dari perkiraan saya untuk jumlah luas kolam saya ukuran 16 musuh 12 ini ya, ini memerlukan pakan itu paling tidak pakan alternatif itu tambahnya itu antara sekilo 2 kilo. Jadi kalau yang khusus 4x4 ini, jadilah semuanya 4x4 ini memang kita khususkan untuk tanaman Azolla untuk saat ini. Karena kalau kita masukkan semua di kolam, ya mesti nanti habis dimakan ikan dan tidak akan dapat tumbuh berkembang. Oh iya. Itu masalahnya. Jadi memang ini kita khususkan ya. Gitu.
Terus Pak, ini pembuatan kolamnya selebar ini Pak, menggunakan manual atau peralatan canggih atau gimana Pak? Kebetulan karena ini tempatnya kan di belakang ya. Kan ini Kalau lebar sekali Pak ya. berat itu ya jalannya juga sulit. Katakanlah juga mengenai karena minimnya dana keuangan hanya karena kita kan hobi saja. Ya. Ini memang kita buat secara manual ini dengan dalam ini rata-rata kurang lebih 1 meter 1,5 meter. Oh iya ya. Untuk pakai cangkul ini. Untuk kedalaman segitu dan luas sekian itu Pak membutuhkan waktu kurang lebih berapa hari Pak? Waduh, ini kalau dibilang hari ini saya bingung ya, karena seingat saya aja, saya ngerjakan pertama awalnya 2019, ini 2023. 2019 hampir 4 tahunan kan yang bikin kolam ini aja. 4 tahun kita Pak? Tidak khusus. Oh iya iya. Karena kita kan sambil nyambi-nyambi, dalam arti ya kalau seumpama pas ada kerjaan lain ya kita kerjakan lain, kalau pas luang waktu kita kerjakan kolam ini, terlebih jika pas musim kemarau ya karena benar-benar manual ini kita kerjakan. Kalau banyak air seperti ini apanya mau diganti? Ini rencana mau ditaburi benih berapa ribu Pak? Ini ya dengan prediksi saya ya, nganangan saya Ya. Karena dengan luas sekian ini rencana ini memang ya sekitar 4.000 ekor ikan gurame lah yang kita buat di sini. 4.000 ekor ikan gurame. Ikan gurame, ya. Itu makanannya ini tadi ya Pak ya? Iya, kalau untuk kedepannya memang kita utamakan untuk pakannya ini Azolla micropolia. Azolla micropolia. micropolia. Nah, kalau untuk teman-teman budidaya saya yakin tahu apa itu Azolla, apa manfaatnya, berapa proteinnya itu. Ini sudah tahu. Ini sebanyak ini berapa kilo Pak kemarin belinya? Ini kemarin ya tidak banyak Mas. Oh, ini termasuk cepat pertumbuhannya. Karena saya mulai kemarin itu tanggal katakanlah ya, saya benar-benar masukkan di kolam ini tanggal 20 kemarin. Ini sekarang tanggal 2 ya? Iya. Kemarin itu masih Ini tanggal 1 Pak. tanggal 1 ya? Ya. Nah, kemarin itu cuma segini lah. Kurang lebihnya itu ada sekitar 5% yang kita tanam. Dan ini sudah berapa hari ini? Sudah 4-5 hari ini, kalau panen itu sudah 5-6 hampir 1 kiloan setiap hari ini. Berarti Cepat pertumbuhan. pertumbuhannya cepat, berarti itu cocok untuk budidaya ikan berapa Pak? Agar nggak kehabisan stok. Ya disesuaikan aja. Ini kebetulan jika kita pemula ya, kira-kira ikan itu cukup nggak kurang, sambil tambah pelet sekadarnya kan gitu. Karena memang ini kita jadikan pakan utama. Karena kenapa saya juga memilih Azolla sebagai pakan utamanya ini nanti untuk depan, karena memang kalau pakan alami itu akan membuat ikan jauh, biasanya itu kan tidak begitu amis, ikan begitu lebih tahan, tidak mudah busuk, bahkan ketika sudah mati pun nah dagingnya pun lebih gurih, biasanya begitu pakan alternatif. Berarti itu adalah salah satu keuntungan dengan pakan alternatif Pak ya. Keuntungan lainnya masih banyak sekali Mas, yang Ya, kalau kita sebutkan coba diantaranya aja lah, dengan pakan alternatif ini kita mengurangi jelasnya zat amonia yang ada di tubuh dari akibat kotoran yang dimakan ikan itu kan. Sedangkan ini mampu ya, memperbaiki juga kondisi air. Kolam selebar ini Pak, trik supaya tidak longsor gimana Pak? Ini kan kayaknya di pinggir-pinggir itu banyak tanaman hijau, itu apa Pak? Oh, kebetulan itu tanaman kacang-kacangan ya, tanaman kacang pital. Iya. Kalau yang di pinggir-pinggir, ya sebenarnya prinsipnya itu agar tidak maksudnya itu longsor ya, ya kita bikin itu agak miring. Ya seperti ini kan contohnya ya. Ya. Ini kan miring loh, Ya, tidak miring. tegak lurus. Berapa kemiringan ini ya Pak? Kemiringan itu saya ada paham ya, kemiringannya berapa. Cuma ketika dia tinggi 1 meter, jelas setelah gesernya itu pun 1 meter dari bawah. Itu berarti berapa derajat itu? Karena ini yang tinggi 2 meter, ini pun dia larinya 2 meter dari atas. Ini bisa itu Pak, bisa berbagi ilmu dengan teman-teman itu, keuntungan apa yang diperoleh ya dengan kolam tanah Pak dibandingkan kolam terpal atau kolam batu. Yang jelas kalau saya memilih dari wajah kolam tanah ini memang kan sebenarnya kan pendanaan ada Mas ya, terbatas. Bahkan kalau seumpamanya ada dananya, jelas ini pinginnya ya
semi lah ya, tetap sampingnya aja khusus untuk batu, sampingnya mungkin tanah gitu. Cuma yang jelas ini menjadi pilihan juga, ikannya itu akan semakin banyak tumbuhan plankton yang ada di dalam air ketika kita tambahi ya seperti probiotik lah diantaranya itu. Pakan alami akan semakin banyak, itu diantaranya. Ini rencananya kapan Pak mau tabur benihnya nih, kalau bisa kan sekalian biar teman-teman itu bisa menyaksikan saya ya. menganggap kolam ini belum selesai, Mas. Ya. Belum selesai, jadi nanti nunggu dulu kemarau, satu kemarau lagi ya. Kita kondisikan benar kadar airnya, baru kita tebar benih. Ya karena kita sama tahu lah ya, di Sungai Lilin, Sumatera Selatan itu untuk pembibit ikan gurame itu sendiri kisarannya udah katakanlah tinggi, 2.500, 3.000 bahkan 5.000 dengan ukuran baru berapa senti itu. Oke teman-teman, begitulah yang dikatakan oleh Bapak Tommy tentang pakan alternatif budidaya ikan dan sejenisnya yang namanya apa Pak tadi Pak? Azora microfilia. Nah teman-teman ya, saya akan menunjukkan, bahkan ini kalau menumpuknya seperti ambal. saya akan menunjukkan keindahan kolamnya teman-teman ya. Emang ini dirancang bertahun-tahun, ternyata dikerjakan secara manual katanya. Kolam ini sudah 4 tahun belum jadi teman-teman ya. Nah ya, lebar, luas teman-teman, indah. Ini rencana yang bagian atas ini untuk kafe teman-teman. Nah teman-teman ya, nah teman-teman ya, luas ya. Ini Pak, kalau boleh kapan mulai pengerjaannya kafenya Pak? Nah ini masih agak lama nih Mas, karena kita masih untuk timbunannya ini belum maksimal. Kalau TK-nya nanti tanah dasarnya ini sudah kuat, pendanaannya nanti pas menunjang ya kita bikin nanti di sini. Namanya itu udah rencana ini. Jadi, Intinya dengan dikelilingi kolam gitu. ya, berarti intinya itu ya Pak, intinya itu wisata pemancingan atau wisata gimana? Kuliner atau gimana Pak? Kuliner, kita lebih pada kuliner. Nah teman-teman ya, kolamnya bagus ya kan, luas ya, cakep sekali kolamnya teman-teman ya. Ini ya penataannya sangat rapi sekali teman-teman. Nah ini yang bikin saya salut teman-teman ya, pengerjaannya itu secara manual ini. Dikerjakan sendiri itu. Nah dikerjakan sendiri manual tanpa alat, alatnya canggul teman-teman ya. Nah seperti ini kemarin teman-teman cara mengerjakannya ya. Pak mungkin bisa berbagi Pak kepada teman-teman kita semua, kok Bapak bisa sabar selama itu mengerjakan kolam tuh gimana pengalamannya Pak? Ya intinya karena ada rasa senang lah ya dalam kita mengerjakan. Saya yakin segala sesuatu apabila kita kerjakan dengan senang hati, kok kebetulan juga memiliki waktu yang luang, siapapun ya bisa. Pak terima kasih atas waktunya Pak, rela berbagi waktu dan berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat buat teman-teman kita semuanya Pak. Oke, sama-sama. Kolam indah ini pokok intinya. Banding gini kan, tak mau nih kan. Oke, Nah, jadi kami jadi air biar orang mengharap orang enggak. Mon. cetak rekam ini Mas. Iya. Nah teman-teman ya, jadi kolam ini yang satu ini adalah kolam pertama ya, karena hasilnya dikira itu sangat menguntungkan ya.
Jadi jangan heran kalau Bapak Tommy tadi membuat kolam lagi sebesar ini teman-teman. Ini ya, ini dikerjakan dengan manual selama 4 tahun lebih teman-teman. Nah ini ya, kolam indah ini ya, 4 tahunan dikerjakan. Ini jadi ikan kecil-kecil yang dari sini ntar akan dipindahkan ke situ teman-teman.